Gimana kalau gue bilang kalian bisa membawa mic wireless clip-on profesional, cuma tinggal dikantongin doang, kayak sebuah TWS. Yap, ini adalah mikrofon baru dari Holyland dan kita akan bahas mikrofon yang satu ini. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas wireless clip-on mikrofon lagi. Dan kayaknya klaim gue tepat kalau memang channel SM Media ini adalah channel di Indonesia yang paling banyak bahas wireless mikrofon. Tapi nggak apa-apa, karena selalu ada produk-produk yang menarik buat kita bahas. Salah satunya, kayak yang sekarang mau kita bahas dari Holyland. Nah, sebelum masuk ke produk ini, mungkin gue intermezzo dulu buat kalian yang belum kenal dengan produk Holyland. Holyland itu udah banyak bikin wireless system untuk dunia produksi. Bahkan sebenarnya dia bikin wireless mikrofon itu adalah susulan. Sebelumnya gue mengenal Holyland itu adalah wireless video transmitter gitu ya. Dan setelah dia masuk ke ranah mikrofon juga, produk-produknya memuaskan. Sebelum kita bahas si mikrofon kecil ini, kita di channel SM Media itu salah satu mic utamanya memang Holyland juga. Holyland Lark 150 yang itu bener-bener memuaskan banget. In fact, itu yang kita pakai juga sekarang gitu ya. Walaupun ini udah cukup lama, udah mantep juga kita pakainya. Klipnya di belakang udah sampai patah, tapi masih berfungsi dengan sangat baik gitu. Masih kita pakai untuk penggunaan di konten-konten utama kita. Jadi gua punya ekspektasi yang cukup tinggi juga di Holyland yang kecil ini. Jadi yang pengen kita bahas kali ini adalah Holyland Lark M1. Atau ya sebutan gampangnya Lark M1 lah ya, pakai bahasa luarnya. Dimana ini cukup menarik karena dia berada di jajaran Lark juga, cuman membawa nama M1 gitu. Dimana gue suka dengan nama M1 karena Apple M1 gitu kan, chip barunya. Jadi nggak apa-apa, dikonek-konekin aja. Tapi ini jujur dia membuat gue tertarik banget dengan form factor yang kecil kayak gini. Fisiknya sendiri dia ukurannya itu kecil banget, bener-bener mobilitas itu bukan kompromi. Di sini gampang banget buat dibawa-bawa. Tadi gue udah praktekin, bisa kita kantongin aja atau ya di kantong celana juga harusnya muat, di berbagai kantong jaket juga muat gitu kan, atau ya kalau kita taruh di tas kamera tidak akan memakan banyak tempat. Build quality-nya dia sebenarnya plastik di sini build-nya, cuman finishnya tuh rapih banget, rasanya mewah, warnanya rapih, cuttingan-cuttingannya, bentuk-bentuk aksennya itu rapih banget. Begitu juga sampai ke mikrofon dan si transmitternya sendiri itu rapih banget build quality-nya. Gua suka, terlihat profesional dan memang dirasa bakal awet juga. Cuman sayangnya di case-nya ini, yang by the way dia juga charging case, menyimpan power juga gitu kan, yang kalau kita masukin dia ngecas ya kayak TWS, kayak AirPods gitu kan. Dia sayangnya nggak bisa taruh aksesorisnya. Makanya kita dapat juga langsung di paket penjualannya sebuah hardcase yang agak lebih gede. Jadi ini kalau kita bawa-bawa, dia ngecas di dalam sini. Cuman sayangnya kita nggak bisa naruh perkabelannya karena kecil banget. Jadi kita dapat juga hardcase yang agak gedean, dimana kita bisa masukin si case chargingnya di situ, dan di kompartmennya kita bisa taruh berbagai aksesorisnya kayak bulu kucing, kabel buat ke kamera, kabel buat ke handphone, begitu juga kabel untuk ngecasnya ya, karena dia dicas menggunakan USB Type-C juga gitu. Jadi kita bisa simpen dalam kondisi seperti ini. Atau ya kalau ini balik lagi preferensi ya, kalau kalian bisa taruh aksesorisnya di tas kamera kalian, ada kompartemen tertentu, ya ininya aja dibawa-bawa juga itu udah bagus banget gitu. Kabelnya ya kalian bebas mau taruh mungkin di kantong-kantong kecil tas kalian atau semacamnya, tapi ya balik lagi, soal portability bukan sebuah kompromi di mikrofon ini. Cuman sayangnya si Holyland Lark M1 ini dia hanya membawa mikrofon yang built-in aja. Jadi dia nggak dapat lav mic, sama kalaupun kalian punya lavalier microphone terpisah gitu kan, kalian udah punya misalkan ada di studio kalian, tetap nggak bisa juga karena di sini tidak ada mic inputnya di transmitternya. Jadi penggunaannya bener-bener cuma pakai mikrofon yang ada di atasnya aja. Ini yang udah built-in. Walaupun secara kualitas sih nggak ada komplain ya, bagus, hasilnya bagus banget. Gue udah nyoba juga kemarin, kalian juga bisa lihat secara fisik mikrofonnya lebih niat ya, nggak cuma bolong doang gitu kan, nggak cuma lingkaran kecil, tapi mikrofonnya kelihatan lebih niat. Begitu juga dia membawa dead cat kalau kalian di kondisi yang cukup berangin, sama di transmitternya ini, atau semua unitnya lah, transmitter sama receivernya, itu dia membawa
USB Type-C untuk pengecasan. Jadi ini sebenarnya sebuah improvement ya. Gue suka banget karena kalau misalkan kita kayak ada isu dengan casingnya di masa mendatang gitu kan, seiring kita penggunaan kan kadang mungkin jorok, nggak ditutup, lagi gerimis atau semacamnya gitu ya, kena debu, nanti bakal wear off. Dan dengan adanya opsi pengecasan ke kabel ini, itu jadi nggak masalah. Karena kita selalu bisa ngecas si unitnya sendiri gitu. Jadi itu sebuah improvement. Karena itu salah satu isu yang kita alami di Lark 150 ya. Yang kita itu koneksinya kalau nggak salah di sebelah kiri udah agak suka isu, sehingga kita gantian kalau ngecas si transmitternya ke yang sebelah kanan gitu. Tapi dengan ada dia built-in USB Type-C-nya juga, langsung di transmitter dan receiver-nya yang padahal ukurannya kecil, much appreciated banget. Gue suka banget dengan penerapan tersebut. Kalau dari segi penggunaan sendiri, kalau kita berbicara secara teori, dari yang tadi gue udah jelasin, dia mobility-nya enak, bisa dibawa-bawa dengan gampang, enak dipakai syuting-syuting di luar. Secara teori dia asik pastinya buat nge-trip gitu kan, buat kita sambil jalan-jalan, traveling, atau mungkin food vlogging. Secara teori enak, cuman secara praktis kita juga udah coba kemarin pas kita itu first flight-nya DJI Avata, itu kita ke puncak gitu kan, dan kita bawa mikrofon si Lark M1 ini doang, dan itu berfungsi dengan sangat baik. Jadi kita syuting di sana, gue bener-bener nggak perlu pikirin soal audio lagi, gue tinggal pasang receivernya di kamera, transmitternya di gue, pakein dead cat karena di sana lumayan berangin gitu kan, dan kualitas suaranya kedengeran dengan baik gitu. Nggak ada picking, nggak ada terlalu rendah dan lain sebagainya. Ya kita bisa atur juga volumenya, tapi nggak stressful gitu, bener-bener bisa dibawa, anti ribet. Kalian juga kalau mau ngecek videonya boleh yang DJI Avata First Flight, sekaligus ngecek kualitas suaranya yang diambil di situ, karena kualitas suaranya bener-bener proper. Gue puas dengan yang dihasilkan. Dan memang setelah review ini, mic ini akan stay di ST Media jadi mic utama kita kalau syuting keluar-keluar, karena bener-bener anti ribet banget. Dan di samping itu, mungkin gue kasih sedikit cuplikan hasil suaranya ketika gue ngedrone tersebut, sama ada pengetesan jarak juga yang dibuat sama Ska. Dan ya, kita coba terbangin mungkin yang rendah-rendah dulu, cobain obstacle-obstacle di sini ya. Dan ya, jangan takut untuk nabrak mungkin karena dia sudah didesain buat nabrak juga. Nih tampang gue harusnya udah keren banget ya. Nih gue udah pakai gogglesnya, sudah ready. Semoga tidak ada masalah menerbangkan drone di sini ya. Jadi kita coba dulu aja. Oke, itu dia udah terbang. Dan ini, kalian bisa lihat gue bisa ngarah-ngarahin. Ini beloknya dia menarik ya. Dia beloknya tuh bukan kita arahin kayak pistol gini, tapi kita arahin dari kemiringannya gitu. Jadi dia baca kemiringan kita tuh buat ngarahin manuver si beloknya. Oke, mic lagi, dan mic lagi. Seperti biasa ya, dan kali ini aku dapat kesempatan untuk nge-review tes jarak sebenarnya ya, untuk HoloLens Lark M1. Ini simple banget buat kalau mau kalian bawa-bawa ya. Tinggal begini doang ya kan, mungkin udah dijelasin sama Erwin juga, dan minusnya mungkin nggak pakai lavalier gitu ya. Tapi untuk beberapa orang gue rasa nggak masalah gitu ya, dan gue sendiri sih nggak masalah. Dan ini sekali ngetes aja di pinggir jalan, suaranya gue coba kencengin, dan di sini environmentnya motor lalu lalang, mobil, orang-orang gitu ya. Apakah ada gangguan atau enggak, kita tidak tahu. Sembari kita tes, gue coba jalan ke sana untuk kualitasnya, dan kalau misalkan jelek, wow, tolong kasih sinyal tangan gitu ya. Dan gue coba untuk jalan mundur begini, bagaimana kualitasnya, masih aman, oke. Berarti dengan badan gue begini nggak ada interferensi apa-apa gitu ya, nggak ada gangguan apa-apa, masih aman. Di sini di jarak 40 meter masih normal gitu ya. Dan 50 meter oke, aman, dia memenuhi standar, dan harusnya sih nggak heran ya, kita pakai HoloLens terus, jadi gue nggak meragukan kualitasnya. Tapi bagaimana dengan untuk suaranya, tidak tahu. Karena kalau untuk jaraknya aja oke, tapi kualitas suaranya nggak oke, ya gimana gitu ya. Tapi baik lagi ke kalian, bagaimana workflow kalian menggunakan mic-nya gitu ya. Oke, jadi itu pengetesannya. Walaupun pas dites sama Ska agak lucu ya, dia sangat yakin dengan jarak yang dia sebutkan, tapi jaraknya menurut gue agak aneh kalau kalian perhatikan gitu. Tapi ya itu, maksudnya secara penggunaan jarak yang dipakai di situ, gue yakin sih dia ngetes nggak nyampe 100 meter, tapi ya dengan jarak tersebut itu udah proper banget gitu kan. Dan gue nggak melihat ada gangguan-gangguan yang berarti juga. Kualitas suara juga tetap bagus gitu. Begitu juga apalagi di penggunaan yang kita DJI, ya kita nggak pakai jarak jauh juga, tapi
sangat-sangat proper buat dipakai. Nah, gue belum nyebutin harganya sendiri. Harga yang dibanderol untuk mikrofon ini juga cukup murah. Dia cuma dijual seharga Rp2.049.000. Terakhir gue ngecek. Dan di harga tersebut, gue bisa bilang ini worth it banget. Gue nggak tahu dia saingannya apa. Kalau kita berbicara DJI Mic baru aja keluar dan harga yang dikeluarin itu 5 jutaan lebih. Dan ini oke, mungkin dia feel-nya akan tetap berbeda, tapi ini mirip-mirip lah. Dan secara fungsi, tetap fungsinya dia mendeliver function yang bener-bener bagus. Dan di harga 2 jutaan gue bisa rekomendasikan banget. Biasanya kalau yang pakai ada mendukung lav, itu di harga 2 jutaan itu belum ada charging case-nya. Dan di sini dia udah ada charging case-nya, cuman dia versi yang tidak mendukung lav mic tambahan gitu. Tapi dari experience yang gue pakai, ini bener-bener recommended banget. Dan kesimpulan dari gue, ya sebenarnya di situ udah kesimpulan ya. Kesimpulan dari gue ini adalah mic yang sangat racun, yang gue yakin kalian harus consider juga. Dan memang gue bisa state di sini kalau ini akan jadi mic utama gue kalau jalan-jalan. Silahkan kalian perhatikan nanti ketika kita bikin konten-konten di luar lagi. Gue bisa jamin mic ini akan banyak muncul on kamera lagi gitu. Jadi itu sih buat pembahasan HoloLens Lark M1 ini. Dan sebuah mikrofon yang benar-benar rekomen buat kalian pertimbangkan. Oke, paling itu aja. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue pengen basa-basi lagi di akhir, tapi kayaknya udah nggak efisien. Jadi itu aja, gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.